Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wasnia Rumbia, mahasiswa Teknik Informatika kelas 1D angkatan 2021 dari kampus ITB Stekom Ambon. Jadi teman-teman, sebelum saya mempresentasikan, ada pepatah yang mengatakan, belajarlah selagi Anda masih muda. Jadi di sini yang perlu saya jelaskan adalah belajar itu bukan hanya kita masih duduk di bangku pendidikan atau masih mengejar status sebagai mahasiswa. Tetapi belajar itu adalah sesuatu tindakan yang dilakukan walaupun kita sudah berada pada jenjang selanjutnya atau berada pada jenjang setelah kita melakukan studi atau belajar di bangku pendidikan. Jadi belajar itu merupakan sesuatu proses di mana kita akan mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui. Jadi teman-teman, saya sarankan di sini kita jangan pernah malas untuk namanya belajar. Karena belajar kita akan maju selangkah dari yang lain. Jadi teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai alasan mengapa bahasa Indonesia akan dijadikan sebagai bahasa internasional. Berbicara tentang bahasa Indonesia adalah bahasa yang diresmikan oleh bangsa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional atau kita dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Jadi teman-teman, kita sebagai bangsa Indonesia harus punya rasa bangga terhadap bahasa yang kita miliki. Karena di India itu mereka belum memiliki bahasa yang diresmikan, dan di Filipina bahasa Tagalog itu memang sudah diresmikan, tetapi bahasa tersebut ada sebagian penutur bahasa yang lain tidak mengakui atau tidak menggunakan bahasa Tagalog sebagai bahasa resmi dari negara Filipina. Sehingga bahasa adalah simbol penting dari negara, karena dengan bahasa kita akan memberikan simbol kepada negara yang lain, atau bahasa itu merupakan ciri khas dari negara tersebut. Jadi pada tahun 2045 bahasa Indonesia akan digunakan sebagai bahasa internasional. Mengapa demikian? Karena bahasa Indonesia telah memenuhi syarat atau telah memiliki ejaan yang baku, yaitu disebut dengan EYD. Dengan demikian, dari segi tata tulisan bahasa Indonesia telah memiliki aturan yang baku. Dalam penulisan EYD tidak menggunakan salah satu huruf daerah yang ada di Indonesia. Penulisannya menggunakan huruf Latin yang sudah digunakan secara internasional. Hal itu yang membuat bahasa Indonesia mudah dipelajari karena lafalnya sesuai dengan lambang hurufnya. Berbeda dengan bahasa Inggris yang lafalnya berbeda dengan penggunaan hurufnya. Sekarang bahasa Indonesia telah diubah ke ejaan yang lebih disempurnakan lagi yang disebut dengan PUEBI. Bambang Kaswanti Purwo, yaitu guru besar linguis, menegaskan bahasa Indonesia saat ini urutan ketiga setelah bahasa Spanyol dalam posting-posting WordPress dan ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam. Fakta ini diperkuat Kementu Republik Indonesia Diplomasi nomor 106 tahun 10, setidaknya ada 52 negara asing yang membuka program bahasa Indonesia, yaitu
Indonesian Language Studies. Pengajaran bahasa Indonesia dilakukan di berbagai lembaga di Amerika Serikat, Maroko, Mesir, Korea, Suriname, Australia, Vietnam, Ukraina, Kanada, dan Jepang. Sebanyak 75 dari 800 perseroan terbatas di Jepang mengajarkan bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia memiliki penutur asli terbesar kelima di dunia. Bahasa Indonesia terbesar di dunia negeri sebanyak 4.463.950 orang, yang menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Upaya pemerintah menginternasionalkan bahasa Indonesia sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Jadi teman-teman, dari presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah mengetahui bahasa Indonesia itu agar lebih memperdalam atau memperbanyak mengetahui tentang kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia akan dijadikan sebagai bahasa internasional. So, saya mengajak teman-teman agar lebih giat lagi dalam mengetahui atau membaca, sering-sering membaca tentang kosakata yang terdapat pada bahasa Indonesia. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Wahasni Rumia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.